Oke teman-teman, kita berjumpa kembali untuk materi belajar dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar bagian kedua. Pada bagian kedua ini, kita akan belajar tentang momentum sudut. Momentum sudut adalah salah satu besaran fisika yang menggambarkan bagaimana ukuran tingkat kesulitan untuk menghentikan laju benda pada gerak rotasi. Nah, salah satu aplikasi momentum sudut adalah dalam gambar yang rekan-rekan perhatikan ini, ya. Ada seorang penari ski gitu ya. Dia suatu saat menelungkupkan tangannya dan di saat yang lain dia melepas tangannya. Nah, rekan-rekan, ketika dia menelungkupkan tangannya, kira-kira bagaimana kecepatannya, kecepatan putarannya? Dan ketika dia merenggangkan tangannya, bagaimana juga kecepatan sudut atau kecepatan putarnya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari momentum sudut, rekan-rekan ya. Pada saat dia menelungkupkan kedua tangannya di dada, maka momen inersianya menjadi kecil karena jarak titik ujung tangan terhadap poros rotasinya lebih kecil dibandingkan pada saat dia merenggangkan tangannya. Ketika merenggangkan tangan, maka dia nilai momen inersianya menjadi lebih besar. Nah, persamaan momentum sudut, rekan-rekan, itu persamaannya adalah L sama dengan I kali omega. Dengan I adalah momen inersia, omega adalah momentum, omega adalah kecepatan sudut. Nah, dari sini I dan omega berbanding terbalik. Ketika I-nya besar, maka omeganya menjadi kecil, dan ketika I-nya kecil, maka omeganya menjadi besar. Itulah mengapa pada saat si penari ini menelungkupkan tangannya, nilai I-nya menjadi semakin kecil, tapi gerakannya menjadi semakin cepat. Nah, rekan-rekan, apabila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda, nah gaya di sini maksudnya adalah momen gaya, maka besar momentum sudut sebelum dan sesudahnya bernilai sama atau konstan. Pernyataan inilah yang kemudian dikenal sebagai hukum kekekalan momentum sudut. Dan kalau kita definisikan, maka L1 sama dengan L2. L1 adalah momentum sudut awal, L2 adalah momentum sudut akhir. Misalkan L1 pada saat kedua tangannya tertelungkup di dada, dan L2 pada saat kedua tangannya direnggangkan. Kemudian rekan-rekan sekalian, pada saat kita membahas dinamika rotasi, kita juga bisa atau kita bisa jelaskan tentang konsep energi gerak, translasi, dan rotasi. Nah, di gambar ini rekan-rekan bisa melihat di sini ada permukaan bidang miring yang tentu saja kasar. Ada 4 benda yang jatuh ya, dan bentuk benda ini bermacam-macam rekan-rekan ya. Dan kita lihat ada yang berbentuk silinder, ada yang berbentuk bola, bahkan silindernya ada yang pejal maupun yang berongga atau kosong. Nah, pada saat keempat benda ini menuruni bidang miring seperti ini yang kasar, maka sesungguhnya terjadi gerak yang disebut dengan gerak menggelinding, rekan-rekan ya. Nah, gerak menggelinding itu adalah perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi ada istilah menggelinding. Menggelinding itu sudah dia berpindah dari atas ke bawah, sambil pindah dari atas ke bawah dia juga berputar atau berrotasi. Nah, berapa energi total yang terjadi pada benda? Rekan-rekan, di sini ada energi total. Nah, energi total yang terjadi pada benda itu E sama dengan EK sebenarnya ya. E sama dengan EK. Namun, karena benda ini punya ketinggian, nah ini karena bendanya punya ketinggian ya, papannya ini punya ketinggian, maka kalau ada ketinggian kita punya energi mekanik, dan energi mekaniknya itu berasal dari energi potensial atau MGH. Nah, dalam keadaan gerak menggelinding seperti ini, tadi kita ketahui gerak menggelinding adalah energi, adalah perpaduan gerak translasi dan rotasi. Kalau dia perpaduan gerak translasi dan rotasi, maka EK-nya adalah EK translasi dan EK rotasi.
Sehingga eka translasi yang sudah kita kenal adalah setengah mv kuadrat dan eka rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Sehingga dua jenis eka ini kalau kita gabungkan menjadi sebuah energi total, itu tidak lain adalah E sama dengan EM ditambah eka. Dengan energi mekaniknya adalah MGH. Eka-nya setengah mv kuadrat dan eka rotasinya adalah setengah I omega kuadrat. Nah, inilah energi total yang terjadi pada saat benda menuruni bidang miring yang kasar. Bagaimana aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi? Nah, kita contohkan rekan-rekan. Ini yang A, gerak rotasi pada katrol pejal. Nah, di sini katrolnya adalah katrol pejal, rekan-rekan. Ini kondisi 1 pada saat katrol. Kemudian ada tali yang menjulur pada satu benda. Kemudian kalau di sebelah kanan ini bendanya 2 ya, kiri kanan dengan massa yang tentunya bisa sama atau berbeda. Tapi kalau dari gambar ini berarti M2 lebih besar ya, karena dia jatuh duluan. Nah, rekan-rekan, kita tahu kalau gerak rotasi dulu ketika belajar gerak translasi kita anggap katrol ini tidak berputar ya, diabaikan. Nah, ketika sudah kelas 11 maka katrol ini dianggap berputar ya. Dan memang lazimnya seperti ini ya, pada saat kita menggerek air gitu dari sumur, ya katrol ini pasti berputar. Nah, ketika katrol ini berputar, maka di situ ada gerak rotasi, rekan-rekan ya. Nah, ini kalau kita identifikasi dengan menggunakan persamaan katrol itu kita sebut saja ya, I-nya itu adalah silinder pejal, yaitu setengah mr kuadrat. Maka biasanya kita sebelum mengetahui berapa nilai tegangan tali T, atau di sini juga ada nih tegangan tali, tidak digambarkan tapi sebenarnya pasti ada ya. Maka kita ingin mengetahui nilai percepatannya. Nah, dengan proses penurunan hukum 1 dan 2 Newton diperoleh bahwa untuk gerak rotasi pada katrol pejal dengan satu beban persamaannya adalah A sama dengan M kecil ya. M kecil ini adalah massa beban dibagi dengan M ditambah setengah M besar kali dengan gravitasi. Nah, kemudian di sebelah kanannya apabila ada 2 buah benda tinggal diselisihkan saja rekan-rekan ya. Jadi M2 dikurangi M1 dibagi M1 tambah M2 ditambah setengah kali M besar. Nah, M besar di kiri maupun di kanan ini adalah massa dari katrol. Sehingga ketika kita membahas tentang gerak rotasi, kita tidak bisa lagi menganggap katrol ini tidak bergerak. Tapi kita anggap dan memang selazimnya katrol ini adalah bergerak rekan-rekan. Kemudian aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi yaitu pada benda yang menggelinding pada bidang miring. Nah, ini sebenarnya tadi sudah kita bahas ya di konsep pertama tentang beberapa benda yang jatuh pada bidang miring. Nah, rekan-rekan, gerak menggelinding ini adalah perpaduan antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Jadi menggelinding itu sebenarnya adalah pada saat dia berpindah dari titik atas ke titik bawah, dia juga berputar. Nah, seandainya tidak berputar, hanya berpindah saja, maka itu pasti lantainya licin dan gerakannya bukan menggelinding, tapi meluncur. Artinya dia berpindah tapi tidak berputar. Nah, pada saat dia mengalami peristiwa menggelinding ini, karena lantainya ini pasti kasar, tentu dia akan memiliki gaya gesek sebesar F kecil yang arahnya berlawanan dengan arah gerak menggelinding benda. Kemudian komponen gaya yang menyebabkan benda menggelinding setelah dianalisis dengan vektor itu adalah mg sin theta. Dan tentu arah percepatannya adalah ke bawah. Nah, biasanya kita tertarik ya untuk mengidentifikasi berapa nilai percepatan benda ini. Nah, rekan-rekan, dengan rumus cepat kita peroleh A sama dengan G kali sin theta dibagi 1 plus K. G adalah gravitasi, sin theta ini sudut kemiringan bidang miring ini berapa? Yang tentunya di sini ada H ya, ketinggiannya. Kemudian rekan-rekan di sini ada 1 tambah K. K ini selalu muncul ketika dia membahas percepatan ataupun kecepatan gerak benda. V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Nah, K ini apa rekan-rekan? K ini adalah bilangan real inersia benda. Contoh, kalau yang jatuh ini adalah bola pejal, coba kita ingat-ingat berapa nilai momen inersianya kalau bola pejal? Yups, pasti 2 per 5 mr kuadrat. Maka K ini tinggal masukkan saja 2 per 5. Ya. Kalau dia bola berongga, berapa nilai I-nya? Yups, 2 per 3 mr kuadrat. Maka nilai K-nya adalah 2 per 3. Ini adalah rumus cepat yang kita gunakan untuk menentukan percepatan dan kecepatan gerak benda. Nah, ini pada saat keadaannya seperti ini rekan-rekan, maka ini tidak dikatakan seimbang atau tidak dikatakan setimbang. Kenapa? Karena benda bergerak naik turun. Ya, sebuah benda mengalami keseimbangan translasi
jika diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, benda juga dikatakan mengalami keseimbangan rotasi jika benda tersebut tidak berputar atau berputar dengan kecepatan sudut yang tetap. Jadi kesimpulannya rekan-rekan, yang disebut dengan keseimbangan atau kesetimbangan adalah pada saat benda tidak bertranslasi dan tidak berrotasi. Nah, kita tahu syarat benda tidak bertranslasi itu adalah ketika sigma F-nya sama dengan 0. Dan bisa kita urai, sigma Fx sama dengan 0 artinya disumbu X, atau sigma Fy sama dengan 0 artinya disumbu Y. Nah, kedua sifat ini, sigma F, X, dan Y ini menunjukkan benda berada dalam keadaan kesetimbangan translasi. Dan sigma tau sama dengan 0 ini menunjukkan bahwa benda dalam keadaan kesetimbangan rotasi.